Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, untuk bisa memulai kembali pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun pembelajaran kita pada malam hari ini, Bapak yang dirahmati Allah, sampai pada halaman berapa ya? Ini ya yang di layar ya. Baik, kita kemarin belajar apa sih tentang kata tanya ya, antara ma dan man ya. Kalau ma artinya apa? Kalau man itu artinya apa Bapak-bapak? Siapa ya. Kalau man artinya siapa. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan ke latihan. Ya, dan kosakatanya yang ada di atas ya. Nanti kalau lupa bisa kita ulang lagi ya. Maksudnya artinya apa dan seterusnya. Baik, kita mulai latihannya. Nomor 1. Silahkan siapa yang ingin mencoba membacanya. Ustaz. Iya, Pak siapa mohon maaf? Pak Martono. Iya. Baik, silakan Pak. Fadol. Nomor 1 iya. Ada Bagus, Hasan. apa ini? Iya, bagus. Ada kolam. Semua harokatnya dibaca. Kolam itu kolam. Ma hadza. Bagus. Ma hadza qolamun. Semuanya di harokatnya dibaca, jangan ada yang disukun ya Pak. Semuanya dibaca qolamun. Kemudian hadza ini panjang, haknya, za-nya juga panjang. Hadza, ma hadza, apa ini, kemudian haknya panjang lagi, hadza qolamun. Begitu. Artinya apa kolam Pak? Ini pulpen. Iya, ini pulpen. Ini pena, begitu. Bagus, Hasan masih ingat berarti ya. Kemudian selanjutnya. Nomor 2. Ya. Pak. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Faisal. Pak Faisal, ya Masya Allah. Fadal, Pak Faisal dari tadi awal pertama kali ya. Sudah menunggu nih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, nomor 2 silahkan Pak. Hadza kalbun. Mumtaz. Hadza kalbun. Artinya? Ini gogok. Ya, Sans. Ini guguk ya, nggak boleh ngomong kasar ya. Ini guguk. Sans. Bagus, Mumtaz. Masih ingat berarti. Baik, nomor 3. Ya Ustaz, Pak Denny. Pak Denny, Mumtaz. Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nomor 3 silahkan Pak. Ustaz, man hada. Man hada. Hada tabibun. Mumtaz. Artinya? Siapa ini? Siapa ini ya? Ini dokter. Ini dokter, Hasan. Tabibun dokter. Nah, ini diingat-ingat kosakatanya nih Pak. Baik, Hasan bagus. Barakallahu fiik. Bagus Pak. Insyaallah. Nomor 4. Ana Ustaz. Masya Allah. Ya, ini Ubaidillah ya. Nah Ustaz. Ubaidillah kelas berapa? 4B Ustaz. 4B, Masya Allah ya. Kelas 4B nih Bapak. Alhamdulillah bisa gabung ya. Tapi barakallahu fiik ya Ubaidillah. Silahkan nomor 4. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Pendek semua. Jamalun. Ya, bagus. Hasan. Artinya apa? Ini unta. Ini unta ya. Jamalun semuanya pendek ini. Tidak ada yang panjang. Jamalun pendek semua. Ya, ini unta. Kalau jamal itu artinya beda nih. Jamalun artinya keindahan ini. Jamal. Kayaknya ada orang namanya Jamal kan? Pak Jamal. Nah, ini tulisannya ini nih.
Bukan ini Pak unta dong kalau Pak Jamal ini. Ya, jamalun itu artinya unta. Hadza jamalun berarti ini keindahan, artinya gitu nanti. Ya, semuanya kalau unta itu pendek semua. Jamalun begitu. Sant. Bagus, barakallahu fiik, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Ya, bisa ikut alhamdulillah. Baik, nomor 5. Nomor Ustaz Pak Fahrudin ya. Ramdan. Pak Ramdan, Masya Allah ya. Fadal Pak Ramdan. Ustaz. Mm. Ahadza kalbun, Ahadza kalbun artinya apakah ini guguk? ahsan. Apakah ini guguk? Jawabannya La, hadza kitun. mumtaz. La hadza kittun artinya Bukan, ini kucing. bukan, ini kucing. Ahsan. Kittun ada yang bertasydid ya Bapak, huruf to-nya. Kittun. Ya, hadza kittun. Ini kucing. Ya, musuhnya anjing. Musuhnya guguk deh. Baik. Ahsan. Nomor 6. Ahadza dikun, Ahadza dikun, ya na'am. Artinya apa? apakah ini ayam jantan? Ya, ahsan. Benar. Ya, apakah ini ayam jantan? Benar, ahsan. Baik, nomor 7. Halo Ustaz. Pak Mulyono ya. Iya. Masya Allah ya, Masya Allah. Fadal Pak. Ahadza hisanun, Ahadza hisanun, mumtaz. Artinya, apakah ini kuda? ya, ahsan. La, Heeh. hadza himarun. La hadza himarun. Artinya, Bukan, ini keledai. ini keledai, mumtaz ya. Hisan artinya kuda, himar artinya keledai. Banyak di Al-Quran tuh himar ya. Nomor selanjutnya, ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 8. Nah, Silahkan. Ustaz Pak Denny. Oh, Pak Denny lagi. Masya Allah, nggak apa-apa. Fadal Pak, silahkan. Ahsan. Siap. Baik. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Artinya, Ini sapu tangan. ahsan. Ini sapu tangan. Ini tisu. Ini lap. Yes. Dan seperti itunya yang semisal dengannya ya. Mindil artinya. Ahsan, bagus. Masih ingat berarti. Barakallahu fiik. Nomor 9. Halo Ustaz. Fadlan Ustaz. Masya Allah Pak Fadlan ya. Pulang kampung apa Telepon gimana? Enggak ya, ada ya. Telepon. Oh iya iya. Ada iya. ini baru sampai rumah Ustaz. Oh Masya Allah ya. Baru sabar. Ya. Masya barakallahu fiik, Masya Allah. Baik. Barakallah. Ya silahkan Nomor Pak. 9 ya, Ustaz. Iya, nomor 9. Ahadza waladun. Ahada waladun. Naam. Artinya? Naam. Naam ya. Artinya? Apakah ini anak kecil? Bagus, Hasan. Apakah ini anak kecil? Anak kecil. Heeh. Naam, ya. Ya, baik, anak kecilnya laki-laki apa perempuan? Bisa keduanya Ustaz. Hasan, Mumtaz, masih ingat berarti. Walad itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Perempuan. Naam, Ustaz. Mumtaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Baik. Nomor 10. Nah Ustaz, Pak Luki, Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, Pak Luki, barakallahu fiik ya. Udah pulang Pak Luki? Udah Ustaz, tadi belum bisa. Oh, alhamdulillah ya, Masya Allah ya, mepet-mepet semua ya waktu pulangnya ya. Baru pulang, sholat, terus belum sempat ini, Masya Allah ya. Sudah. Barakallahu fiik Pak Luki, silahkan. Man hada, Iya, hada rojulun. iya, artinya? Siapa ini? Iya, Ini laki-laki dewasa. iya, ini laki, siapa? Ini man hadza, hanya panjang, zalnya juga panjang, hadza. Kemudian jawabannya hadza rajulun. Ini laki-laki dewasa. Ahsant. Nah, ini kosakatanya nanti berulang, Pak. Terus berulang, tapi nanti ada yang nambah sedikit kosakatanya. Baik, ini supaya memudahkan kita menghafalnya, begitu. Baik, ada yang ditanyakan latihan ini, Bapak-bapak? Jelas? Baik, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini pelajaran yang baru nih, alhamdulillah ya. Saya bacakan, silahkan mengikuti ya Bapak-bapak. Ya, nggak apa-apa di rumah kan nggak tahu nih ya, sambil diucapkan ya, diusahakan, dianjurkan, diucapkan supaya nggak kaku.
ngomongnya. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Ya, bagus. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Ya, sekarang kita akan mempelajari temanya tentang dzalika. Zalik. Ya. Dzalik. Dzalika, dzalnya panjang juga. Dia gini harokatnya. Dzalika. Ya, Dzalika. artinya itu. Dzalika. Ya. Itu. Nah, kalau di pelajaran pertama kita belajar tentang apa kata tunjuknya? Hadza, ya. Hadza artinya ini. Nah, sekarang kita belajar dzalika artinya itu. Baik, masih kata tunjuk ya. Baik, sekarang kita baca nih naskahnya. Saya baca, silahkan mengikuti. Madzalika. Dzalika. Ya, artinya apa? Apa itu? Apa itu? Bagus. Dzalika najmun. Dzalika Najmun. Ya, artinya apa? itu bintang. Itu bintang. Bintang. Hasan, najmun kan sudah pernah kita pelajari ya, artinya bintang. Dzalika itu. Berarti dzalika najmun itu bintang. Baik. Kita lanjutkan. Hada masjidun. Ada Masjidun. Ya. Nah, intonasi atau nagom ya itu juga bisa berubah-berubah ya, dan berubahnya intonasi itu berubah apa yang diinginkan. Misalnya gini, hada masjidun. Nah, ini intonasinya apa ini? Ini intonasi bertanya. Tapi ini bukan bertanya kan, ini kabar kan, pengabaran. Jadi kita katakannya intonasinya intonasi datar ya. Hadza masjidun. Ada masjidun. Masjid. Iya, artinya apa? Ini masjid. Ini masjid. Bagus Hasan. Jadi intonasi juga mempengaruhi nanti maksud ya atau maknanya. Hadza masjidun. Nah, kesannya kan nanya. Jadi ini informasi kan, mengabarkan, dia datar biasanya. Intonasinya bukan, yang penting intonasinya bukan intonasi bertanya. Baik, kita lanjutkan. Wadzalika baitun. Ya, artinya apa? Dan ini Dan rumah. itu rumah. Dan itu rumah. Ya kan, dzalika. Dzalika artinya itu, ya. Dan itu rumah. Nah, ini gambarnya sampingnya ya, Bapak-bapak. Baik, kita lanjut. Hadza hisanun. Ya, artinya apa? Ini kuda. Ini kuda. Bagus. Wadzalika himarun. Dzalika himarun. Artinya apa? Dan itu keledai. Dan itu keledai ya, bukan kedelai ya. Kalau kedelai ya itu apa? Kedelai itu tumbuhan ya, biji-bijian. Kalau keledai hewan ya. Jadi ini keledai. Baik, kita lanjut. Nah, ini intonasinya beda nih, Bapak. Ada intonasi bertanya, istifham dia. Istifham tuh bertanya. Adzalika kalbun? Ya, artinya? Apakah itu guguk? Apakah itu guguk? Ya, ini juga intonasinya nggak datar ya. Adzalika kalbun. Itu kesannya ya AI ya, robot ya. Adzalika kalbun. Jadi ada intonasinya gitu ya. La dzalika kittun. Tipun. Iya. Pokoknya tadi kembali bertasydid ya. Kittun. Artinya apa? Bukan. Bukan. Itu kucing. Ya, bukan. Itu kucing. Baik ya. Ini ingat-ingat lagi nih Bapak. Kosakatanya kan berulang tuh ya. Ini udah pernah nih semuanya nih. Baik, nanti ada nambah dikit, tambah dikit begitu. Baik, kita lanjut. Madzalika. Ya, ini intonasinya bertanya ya. Artinya apa? Apa itu? Apa itu? Mumtaz, Hasan.
Dzalika sarirun. Baik, artinya apa? Itu ranjang. Itu ranjang, tempat tidur. Sama ya. Bagus. Nah, kita lanjut. Baik. Man hadza? Man hadza? Ya. Artinya apa? Siapa ini? Siapa ini? Oh ya. Wa man dzalika? Artinya? Dan siapa itu? Dan siapa itu? Ya, dzalika itu ya. Hadza ini, dzalika itu. Baik, jawabannya ini di samping nih gambarnya ya. Hadza mudarrisun. Ya, rohnya bertasydid ya, mudarrisun. Baik, artinya apa? Ini guru. Ini Laki-laki. Pak Guru. Iya. Pak Guru. Ini udah dapat belum kalimat ini, mudarris? Belum ada. Udah pernah sebelumnya? Sudah ya, mudarrisun Pak Guru ya. Kemudian wadzalika imamun. Ya, artinya apa? Itu seorang imam. Dan itu imam. Imam. Iya, dan itu imam. Ya, ini sudah bahasa kita ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini yang belum kayaknya nih. Ya, kosakata baru ini. Madzalika. Iya, artinya apa? Apa itu? Apa itu? Nah, kosakata ini yang baru. Dzalika hajarun. Ya, semuanya pendek. Dzalika hajarun. Hajarun. Ya, artinya itu apa nih gambarnya nih? Batu. Ya, bagus. Itu batu hajar aswad itu loh. Batu hitam ya, hajar aswad. Batu hitam. Baik, kita lanjut. Di bawahnya. Hadza sukkarun. Ya, pendek semua dan kafnya bertasydid. Hadza sukkarun. Ya, artinya apa? Ini gula. Ya, sukkar artinya iya, gula. Nggak tahu ya mana yang nyerap nih, sugar. Bahasa Inggris apa bahasa Arab yang nyerap, nggak tahu ya. Baik, wadzalika labanun. Wadzalika labanun. Semuanya juga pendek itu. Ya, laban artinya apa? Susu. Walaupun sekarang ya, kadang-kadang bahasa itu mengalami perubahan ya, perubahan makna. Dulu artinya apa, sekarang artinya apa. Seperti laban. Laban itu susu. Dalam surat Al-An'am tuh ada kan. Walakum fil an'ami la ibrah. Untuk kalian itu di dalam hewan-hewan ternak ada pelajaran. Nusqikum mim butuniha, ya, aku beri kata Allah dari perutnya itu mimbainin farasin wadamin labanan sa'igon lisyaribin. Aku beri minum kalian dari dalam perutnya mimbutuniha, dari perutnya itu di antara kotoran dan darah, yaitu susu, laban disebut. Ya. Jadi laban itu artinya susu. Tapi sekarang kalau orang-orang Arab sekarang, laban itu artinya yogurt. Yogurt itu yang susu yang difermentasi itu loh. Ya, yogurt. Kalau susu yang seperti kita pahami itu mereka bilangnya halib. Ya. Nah, itu mengalami pergeseran makna ya. Tapi laban itu artinya apa Bapak? Susu. Walaupun sekarang sudah bergeser arti laban, artinya apa? Yogurt artinya. Ya, baik. Ada beberapa kata ya kan gitu ya. Dulunya apa tapi bergeser gitu ya. Mengalami pergeseran makna, jadinya maknanya apa begitu. Baik. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak sampai di sini? Jelas? Jadi yang kita pelajari dalam pelajaran ini, pelajaran kedua adalah kata tunjuk untuk yang jauh. Kalau pelajaran satu kata tunjuk yang dekat hadza, yang ini
jauh, yaitu dzalika. Ada beberapa kosakata. Coba kita ulang ya kosakatanya ya. Najmun artinya bintang. Nah, masjid nggak usah ditanya, udah ini. Baitun, rumah. Hasan. Hisanun, Kuda. kuda. Himarun, keledai. Kalbun, Kalbun. guguk. Kitun, cing. Hasan. Sarirun, ranjang atau tempat tidur. Mudarrisun, Siapa ini? pak guru. Hasan. Imam nggak usah ditanya. Hajarun, batu. Bagus. Sukarun, Gula. gula. Bagus. Labanun, Susu. susu. Iya kalau sekarang yogurt tapi susu ya artinya dia. Baik, ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Baik, sekarang kita latihan ya Bapak-bapak ya. Baik, tamrinun. Iya, artinya apa? Latihan. Dan iqra artinya bacalah. Waktub dan Tulis. tulislah. Baca dan tulis. Kita baca saja, tidak menulis. Baik, siapa mau mencoba nomor 1? Silahkan. Pak Fahrudin. Oh, Pak Fahrudin dulu silahkan. Hadza sukarun Mumtaz. wa dzalika labanun. Bagus, Hasan. Artinya? Ini gula Bagus. dan itu susu. Iya, Mumtaz. Hasan, barakallahu fiik. Bagus. Nomor 2. Halo Ustaz. Pak Fadlan, Mumtaz. Hasan, insyaallah barakallahu fiik. Nomor 2 silahkan Pak Fadlan. Menzalika. Mandzalika artinya? Siapa itu? Bagus. Zalika imamun. Mumtaz artinya? Itu imam. Itu imam. Hasan, bagus barakallahu fiik. Baik. Nomor 3. Kenal Ustaz. Masya Allah, Ubaidillah ya. Tafadol, Bapak atau Mas apa Dek apa ini? Nomor 3 silakan Ubaidillah. Adzalika kitun. Mumtaz, Hasan. Lah. Artinya apa? Adzalika kalbun. Ya, bagus. Artinya? Apakah itu kucing? Apakah itu kucing? Ya. Lanjut. Bukan. Mm-mm. Itu guguk. Ya, bagus. Bukan itu guguk. Ya, jangan ngomong kasar ya, Nak ya. Itu guguk. Ya, bagus. Baik, soalnya ada yang protes ya. Dulu ini anjing. Pak Ustadz nggak boleh ngomong kasar. Ya, itu guguk. Baik, nomor 4. Silakan. Ana Ustaz. Oh, Pak Nur Yasin coba ya. Masya Allah. Baik. Ma hadza. Hadza hajarun. Hadza hajarun. Bagus. Ya, silakan artinya. Apakah ini? Ya, apa ini? Ya. Ini batu. Ini batu. Mumtaz, Hasan ya. Hadza hajarun. Ini batu. Baik. Nah, ini kan semuanya sudah nggak ada harokatnya lagi nih. Sudah botak ya, sudah gundul ya, Arab gundul. Nah, insya Allah lama-lama seperti ini ya Bapak-bapak. Insya Allah bisa nanti buku-buku yang bahasa Arab ya, kok nggak ada harokatnya tapi bisa baca ya, karena kita sudah belajar itu. Ini ini artinya ini atau seperti itu. Sedikit demi sedikit nanti kosakatanya banyak ya, jadinya sudah tahu itu ya. Itu dibacanya apa dan artinya apa. Baik, ada yang ditanyakan dari latihannya Bapak-bapak? Jelas? Baik, kita lanjut lagi. Baik, di dalam kotak ini. Silahkan mengikuti ya. Saya baca, silahkan Bapak-bapak mengikuti. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimat itu artinya kata-kata ya. Jadi kalimat bukan kalimat bahasa Indonesianya, tapi kata. Kata al-kalimat. Al-jadidah artinya
Baru. Baru. Jadi kata-kata yang baru. Ahsant. Baik, silahkan diikuti. Imamun. Imamun. Artinya apa? Imam. Imam. Ahsant. Kemudian setelahnya hajarun. Hajar. Ya, artinya Batu. batu. Ahsant. Selanjutnya sukkarun. Sukarun. Iya, artinya Gula. gula. Ahsant. Selanjutnya labanun. Laban. Artinya Susu. susu. Nah, ini kata-kata yang baru yang di pelajaran pertama tidak ada. Nanti ada seperti ini Bapak-Bapak, setiap pelajarannya, setiap darsnya ada kosakata yang baru. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sana? Ustaz boleh tanya Ustaz. Silahkan Pak Luki. Yang imamun itu Mm. nama orang apa bukan Ustaz? Baik, imamun itu ya sebetulnya lihat konteks ya. Kalau lagi jadi ya bahasa ya semua bahasa saya rasa itu artinya kadang-kadang ada satu kata yang punya beberapa makna. Iya, apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesia satu kata tapi maknanya banyak. Nanti yang menentukan apa artinya adalah konteks. Contohnya kalau bahasa Indonesia bisa. Bisa artinya apa ya Bapak-bapak? Racun ular. Bisa lacun ular, bisa juga apa? Dapat, Mampu. Berhasil. Mampu kan gitu ya. Bisa. Boleh. Iya boleh. Banyak tuh. Nah sama bahasa Arab imam. Bisa artinya imam yang sholat. Bisa artinya pemimpin imam. Atau nama. Kadang-kadang ada nama itu diambil dari yang aslinya bukan nama. Tapi sifat misalnya. Dan seterusnya. Nah imam misalnya namanya imam. Hada imam. Namanya ismuhu imam. Misalnya gitu. Ana imam. Imam anta imam ayo imamin misalnya imam apa? La ismi imam misalnya. Oh enggak, nama saya imam begitu ya. Jadi tergantung konteks karena tadi gambarnya adalah apa? Orang sholat ya, yang ini nih di layar ini Bapak-bapak. Maka ini maksudnya berarti apa? Imam sholat begitu atau pemimpin sholat gitu. Begitu Pak Luki. Ustaz. Baik, Hasan. Ada lagi Bapak-bapak? Baik, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Belum ada ide nanya ya. Nanti kalau baru timbul pas lagi ngomong-ngomong pelajaran yang selanjutnya ya ditanyakan saja nggak apa-apa. Pelajaran yang ketiga saya baca dan Bapak-bapak mengikuti. Ad-darsus tsalitsu. Iya, artinya pelajaran yang ketiga. As-salis yang al-awwal satu, as-tsani kedua, as-salis yang ketiga. Ini hurufnya mirip-mirip ya dari sin ke sa nih. Ad-darsus tsalitsu ya. Ya, jadi bukan sin semua nih, bukan ad-darsus salisu ya. Kalau salis ya, nih salis. Ini juga nih. Nah, ini kita salah ngomong, salah bisa maknanya beda. As-salis ini artinya mudah. Sahel. Yang mudah. Ad-darsus salisu bisa kita bilang gini ya. Ad-darsus salisu ya, pelajaran yang mudah artinya. Bukan pelajaran yang ketiga. Nah itu dia, kita salah huruf, salah panjang pendek, maknanya jadi beda ya. Baik, kita lanjut. Jadi dalam membaca bahasa Arab masih ada yang dipertahankan yaitu panjang pendek dan juga makhrajnya ya. Adapun matnya panjangnya berapa? Enggak ada. Ya pokoknya lebih panjang daripada yang tidak panjang begitu. Enggak harus 2 harokat atau 6 harokat, tidak. Baik, saya baca, silahkan mengikuti. Baitun. Baitun. Artinya rumah. Baik, sekarang sebelahnya nih. Al-baitu. Artinya rumah itu. Atau rumah tersebut.
Rumah itu. Iya, rumah itu atau juga rumah tersebut boleh. Baik, jadi al-baitu artinya apa Bapak-bapak? Rumah itu. Rumah itu atau rumah tersebut. Tersebut. Baik, kita lanjut ke bawahnya ya. Qalamun. Kolam. Ya, semuanya pendek ya. Qalamun. Kolam. Qalamun. Artinya Pulpen. pulpen, Pulpen. pena. Bagus. Sekarang sebelahnya al-qalamu. Al-qalam. Artinya Pulpen itu. pulpen itu, pena itu. Bagus, Hasan. Kita lanjut. Kitabun. Kita Artinya Buku. 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 Al-kitabu. Alkitab. Artinya Buku itu. buku itu atau buku tersebut. Bagus. Baik, lanjut. Jamalun. Jamalun. Pendek semua nih ya. Jamalun. Jamalun. Jama. Artinya Unta. unta. Onta apa unta sih yang betul? Onta. Onta ya. Wah, nggak tahu tuh EYD-nya. Oh, onta berarti Jawa ya. Kalau unta berarti mana tuh? Sunda. Unta ya. Jawa Barat. Oh, Jawa. Baik, al-jamalu. Al-jamalu. Artinya Unta itu. unta itu, unta tersebut. Nah, pelajaran ketiga ini Bapak, kita akan mempelajari alif dan lam ini nih. Ya, bilangnya boleh alif lam, boleh al, ya. Ya, bilang alif lam ya, boleh bilangnya al. Ya sama aja yang dimaksud ini. Baik. Nah, al atau alif lam ini itu kita pelajari nanti ada 2 tinjauan ya. Yang pertama dari sisi tulisan. Jadi kata kalau dari sisi tulisan ada alif lamnya atau alnya, maka dia tidak boleh bertanwin. Ya, jadi tidak boleh kita katakan al-baitun, salah itu. Ya, karena kalau ada alif lam atau al maka dia tidak boleh bertanwin. Demikian pula sebaliknya, kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam atau al. Gitu. Bisa diikuti Bapak-bapak? Ini dari sisi penulisan. Sekarang coba kita latihan dikit. Saya latihannya dari saya, nggak apa-apa. Baik. Ini benar apa salah ya? Bacanya apa nih Bapak-bapak? Mudarrisu. Mudarrisu artinya apa? Guru. Pak Guru. Bener nggak ini? Salah. Salah, kenapa? Karena kalau nggak ada alif lam dia di tanwin, mudarrisun begitu. Sekarang kata yang ini. Misalnya ini benar atau salah? Ini bacanya Bapak-bapak? Al-hajarun. Al-hajarun. Artinya Batu. batu. Betul nggak? Salah. Salah. Kenapa? Ada alif. Karena ada tanwin. Nggak, harusnya gimana? Harusnya Al-hajarun. al-hajaru, nggak boleh ditanwin ini. Bisa diikuti Bapak-bapak? Insyaallah. Jadi kesimpulannya secara kita tinjauannya baru satu ya dari penulisan. Kalau ada alif lam atau ada al maka tidak boleh bertanwin. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada tanwin nggak boleh beralif lam. Berarti dia musuhan nih. Tanwin dengan alif lam. Kalau ente ada, aneh nggak ada nih. Gitu ya, nggak boleh gitu ya, musuh-musuhan Bapak-bapak ya. Seperti ini nggak boleh. Jangan ya nak ya. Baik. Nah itu dari sisi penulisan. Dari sisi makna sekarang. Nah kalau ada alif lam maka maknanya spesifik ya. Sudah tertentu. Makanya tadi kalau kita terjemahkan al-baitu kita tambahkan dalam terjemahan apa? Itu. Ini nggak ada sebetulnya dalikanya. Ya. Baik, kalau penulisannya
nggak ada dalikanya tuh. Ya, tetapi diterjemahkan itu ada terjemahannya itu. Ini sebetulnya itu atau tersebut. Ya. Dalam artian bahwasanya kalau ada alif lam maka ini spesifik ini, itu atau tersebut. Jadi orang yang kita ajak bicara itu harusnya tahu yang dimaksud. Makanya kita terjemahkan rumah itu atau rumah tersebut. Kalau bahasa Inggris tuh ada tuh. Kalau baitun a house, gitu kan ya? Kalau nggak salah sih. Kalau al baitu the house, gitu ya. Nah ini bedanya antara ada alif lam dengan tidak. Kalau tidak ada maka dia umum, baitun rumah, atau kita terjemahkan sebuah rumah. Rumah yang mana? Ya pokoknya rumah saja. Tapi ketika ada alif lam atau al maka sudah beda tuh, sudah maknanya sudah terfokus kemana. Al-baitu, rumah itu, rumah tersebut. Begitu. Bisa diikuti Bapak-Bapak? Ya Allah. Baik. Ada yang ditanyakan dari ada al dan tidak ada al? Jelas? Jadi kata tambahan itu dalam terjemahan itu hanya sebagai pendekatan pemahaman bahwasanya kata itu sama-sama kita pahami yang mana yang dimaksud, begitu. Baik, bisa diikuti Bapak-Bapak? Bisa insyaallah. Baik. Nah, kita lanjut kalau begitu. Nah, ini kosakatanya baru-baru nih. Ya, ini challenging nih. Apa? Ada tantangan ya. Baik. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Baik. Al-qalam artinya apa? Pulpen itu. Pulpen itu. Maksurun patah. Patah. Ya, ini gambarnya nih, pulpen itu patah. Jadi maksurun nih, kosakata baru nih berarti Bapak-Bapak. Maksurun artinya patah. Bukan rusak ya. Kalau rusak fasidun. Nah, kalau rusak bahasa Arabnya fasid. Iya. Wasidun. Iya. Fasidun. Nah, ini rusak. Kalau maksurun ini nih patah. Iya. Baik, bisa diikuti Bapak? Iya. Baik, kita lanjut. Kata yang di bawahnya. Al-babu maftuhun. Al-babu artinya Pintu itu. pintu itu. Maftuhun artinya terbuka. Terbuka. Iya, pintu itu terbuka. Berarti maftuhun artinya apa Bapak-Bapak? Terbuka. Terbuka. Baik. Maksurun apa artinya? Patah. Patah. Baik, Hasan. Kita lanjut. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Ya, al-walad artinya apa? Anak itu. Anak itu. Jalisun artinya duduk. Duduk. Iya, anak itu duduk. Iya. Baik, kita lanjut. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Ya, wal mudarris ini sudah nih. Artinya apa? Al-mudaris. Guru itu. Dan Pak Guru itu Dan Pak Guru itu waqifun berdiri. Iya, waqifun artinya apa Bapak? berdiri. Berdiri. Kalau duduk Jalisun. jalisun. Kalau terbuka Maftuh. maftuhun. Kalau patah Maksur. maksurun. Hasan. Baik. Jelas Bapak-Bapak bisa diikuti? Jelas insyaallah. Alhamdulillah ya. Allah. Ya, Hasan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, saya baca nih, nggak apa-apa. Saya nanti kalau latihan Bapak-Bapak ya, gantian ya. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Ya, artinya apa? Alkitab artinya buku itu jadidun artinya baru. Iya. Buku itu baru. Baik, jadidun. Nah, ini mulai banyak nih kosakata barunya ya. Jadidun. Baru itu bahasa Arabnya jadidun. Baik, wal qalamu qadimun.
wal qalim qadimun. Artinya apa? Dan Dan pulpen lama. itu qadimun artinya lama ya. Dipanjangnya di setelah dalnya ya, qadimun. Pulpen itu lama. Kalau qadimun datang artinya. Pulpen itu datang. Ya salah panjang pendek ya. Qadimun. Nah itu salah. Ini qadimun. Baik. Iya, panjangnya di dalnya. Baik, nomor 2. Al-himaru saghirun. Al-himaru Saghir. Iya, artinya apa? Al-himar, keledai itu saghirun, kecil ya, keledai itu kecil. Sans. Wal hisanu kabirun. Hisanu kabir. Ya, wal hisan artinya apa? Dan kuda itu kabirun besar. Jadi sogirun kecil, kabirun besar. Baik, nomor 3. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Iya, artinya apa? Kursi itu patah. Kursi itu patah. Ahsan, bagus ya. Kursi, ya-nya ditasydid. Al-kursiyyu, ini ada titiknya harusnya ya. Al-kursiyyu maksurun. Baik, nomor 4, afwan. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Ya, al-mindil artinya apa? Sapu tangan itu wasikhun kotor. Sapu tangan itu kotor. Baik. Sapu tangan itu kotor. Bagus. Nah, ini dikit-dikit nih ya Bapak-bapak ya. Kotor wasikhun. wasihun. Baik, ini udah mulai banyak nih kosakatanya nih. Iya. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Iya. Al-ma'u artinya apa? Air. Air itu barid Dingin. dingin. Jadi yang dipanjangkan baknya ya, barid. Kalau salah juga artinya jadi jauh Bapak. Kalau kita salah nih, barid, misalnya gini ya, ro-nya yang panjang, ini artinya pos ini. Air itu pos, nggak nyambung ya. Nah ini yang panjangnya di ba-nya, barid, bukan di ro-nya, baridun, bukan baridun. Ya, ya baridun, air itu dingin. Sans, Dingin. bagus. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Jamil. Al-qamar artinya Bulan. bulan itu jamilun, Bulan itu. indah. Jamil. Jamilun artinya indah, Indah. bagus. Kalau orang ganteng, jamilun, tampan. Ya, kalau bukan orang bagus, indah. Ya, al-qamaru jamilun. Bukan al-qamaru jamalun. Jamilun. Baik, jamilun artinya apa tadi? Indah. Bagus, indah, ya dan sepertinya semakna itu. Baik, nomor 7. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Ya, al-baitu artinya apa? Rumah itu. Rumah itu. Qaribun dekat. Dekat. Ya, qaribun artinya dekat. Wah, ini hafal nggak nih Bapak-bapak nih kosakata-kosakatanya nih? Insyaallah ya. Baik, wal masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Ya artinya dan Dan masjid masjid itu ba'idun, jauh. Jadi qaribun dekat, ba'idun jauh. Baik, nomor 8. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru Ya, al-hajaru thaqilun. Hajar artinya apa? Al-hajar tadi. Ini batu. Al-hajar batu itu. Thaqilun artinya berat. Ya, berarti al-hajaru thaqilun artinya apa? Batu itu berat. Baru itu berat. Ahsan. Batu itu berat. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang.
Wal waraku khafifun. Wal waraq. Khafifun. Iya, wal waraku khafifun. Iya, al waraq daun. Berarti apa? Wal waraku dan daun itu khafif artinya ringan. Dan itu Iya. Jadi apa? Wal waraku khafifun artinya apa Bapak-bapak? Daun itu ringan. Hasan. Bagus. Baik, yang lanjut 9. Al-labanu harun. Iya, al-laban artinya apa? Susu itu. Harun artinya panas. panas. Ya, artinya apa namanya? Harun artinya panas. Jadi kalau panas harun, kalau dingin apa? Barid. Nah, ini baridun. Nah, ya. Baik, nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu artinya apa? Kemeja. Kemeja itu. Nadhifun artinya bersih. Bersih. Ya, nadhifun artinya apa Bapak-bapak? Bersih. Bersih. Baik, kalau kotor apa? Bahasa Arabnya? Wasihun. Wasikhun. Bagus, ingat ya. Nah, coba nih kita murojaah nih. Ya, saya bahasa Indonesianya, Bapak bahasa Arabnya. Baru. Jadidun. Ahsan. Lama. Qadimun. Baik, kecil. Saghirun. Baik, besar. Kabirun. Baik, kotor. Wasihun. Wasikhun. Baik, patah. Maksurun. Bagus. Ahsan. Bagus. Indah. Jamilun. Bagus. Dingin. Baridun. Bagus. Dekat. Qaribun. Baik. Ringan. Khafifun. Baik. Jauh. Ba'idun. Ahsan. Ya, pendek-pendeknya dipertahankan ya Bapak. Baik. Berat. Thaqilun. Baik. Bersih. Nadhifun. Baik. Panas. Harun. Ya, harun panas ya. Ya, bukan Harun. Harun itu ya. Itu nama orang Harun. Ya, bukan Pak Harun ya. Pak Harun Pak panas. Bukan itu. Itu Harun ada wawunya dan nun itu. Ini pakai ro dan tasydid. Baik, sampai di sana ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Ada yang ditanyakan? Jelas? Insyaallah Ustaz. Baik, Ahsan. Baik, mungkin Bapak-bapak pertemuan kita ya gimana? Nah, itu kan tadi kalau al itu kan diartikan sebagai itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada soal, jadi kita nggak perlu pakai dzalika, langsung aja ke al. Misalnya Alkitab itu bisa dibenarkan. Oh, tergantung yang diinginkan sebetulnya. Nah, itu lagi kembali ke konteks ya. Jadi bahasa Arab itu. Jadi kalau kita pengen dengan menunjuk, dengan kata tunjuk, maka nggak kita katakan cuman Alkitabu misalnya. Karena itunya itu bukan itu nunjuk. Maksudnya ditambahkan itu, kata itu sebagai pemahaman bahwasanya buku ini tuh sama-sama yang kita pahami. Makanya nggak cuman itu saja, artinya bisa tersebut, buku tersebut. Tapi kalau kita inginkan, kita nunjuk itu buku, tidak kita ungkapkan dengan seperti ini, maka kita dengan kata tunjuk, dzalika kitabun gitu. Nah, seperti itu. Contohnya gini, Bapak ya. Kita lagi belajar apa ini? Pelajaran yang kita bahasa Arab. Bukunya apa? Durusul. Misalnya saya bilang ke Bapak-bapak gini. Saya bilang ke Bapak-bapak, atau ke Bapak salah satu orang di antara Bapak.
Iftah al-kitab. Iftahil kitab. Saya bilang. Kita lagi pelajaran bahasa Arab. Pakai buku Durus Lughah. Artinya iftah itu artinya bukalah. Maftuh tadi. Jadi bukalah apa Bapak artinya? Iftahil kitab. Bukalah buku itu. Buku tersebut. Bukunya yang dimaksud buku apa? Durus Lughah, bukan buku yang lain kan. Nah itu maksud dari al itu. Ya. Untuk sama-sama memahami. Atau saya bilang gini, kita satu perumahan nih Bapak-Bapak. Satu perumahan misalnya ya di Mutiara Insani ya. Saya bilang ke Bapak-Bapak gini, Sholaitu fil masjid. Sholaitu fil masjidi. Artinya sholat itu saya sholat. Fil masjidi di masjid. Masjid apa yang dimaksud? Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin ya. Mungkin yang di luar nggak tahu ya. Tapi kalau yang kita kan kali ceritanya prolognya, kita satu perumahan. Maka al di sini itu kita sebagai apa namanya pendekatan memaham bahwasanya itu sudah tahu yang dimaksud yang di mana. Begitu loh. Sudah dipahami bersama. Harusnya gitu. Kadang-kadang ada nggak yang enggak juga gitu ya. Udah dikasih dia masih nggak tahu yang mana gitu. Harusnya enggak gitu ya. Kalau ada yang seperti itu ya error berarti. Harusnya sama-sama paham yang dimaksud begitu. Nah, jadi kalau kita ingin menunjuk maka tidak digunakan alif lam, maka digunakannya kata tunjuk. Itu ya zalika. Tapi kalau kita maksudnya itunya itu bukan itu nunjuk, tapi itu supaya ya tahu, sama-sama tahu yang dimaksud buku itu loh. Ambil buku itu atau ambil bukunya atau ambil buku tersebut. Nah itu kalau dibahasakan dalam bahasa Arab itu pakai alif lam al-kitab begitu. Bisa diikuti Pak? Bisa. Baik, San, bagus pertanyaannya bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa diikuti Bapak-Bapak? Terlalu cepat penjelasannya atau terlalu lambat? Sudah sedang Pas ya. Oh ya alhamdulillah kalau begitu ya. Baik Bapak-Bapak, kita mungkin pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga di hari-hari selanjutnya Allah memudahkan pertemuan kita sehingga bisa menamatkan atau mempelajari sehalaman demi halaman tanpa terasa ya berlalunya usia sebagaimana kita telah sebutkan. Ya kemudian bertambahlah beberapa halaman dari buku-buku yang kita pelajari dalam masalah agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya ya. Baik Bapak yang dirahmati Allah, kiranya demikian kita pertemuan hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan waktunya, kesempatannya ya di antara kesibukan Bapak-bapak, di antara waktu yang diberikan Allah kepada Bapak-bapak masih bisa untuk kita berkumpul dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal pemberat timbangan kita nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.